Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Tuban, Jawa Timur terbakar. Sertifikat tanah dan uang 6 juta rupiah ikut ludes terbakar. Kepulan asap dan kobaran api membakar rumah Jupri warga Desa Kujung, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kebakaran terjadi pada dini hari saat korban dan keluarga tertidur pulas. Menyadari rumahnya penuh dengan asap, korban langsung berlari menyelamatkan anaknya. Api terus membesar karena membakar tumpukan jerami yang ada di belakang rumah. Mengetahui hal tersebut, warga memadamkan api dengan peralatan seadanya. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari kabel serabut yang memuai. Sertifikat tanah dan uang tunai sebesar 6 juta rupiah turut terbakar. Dari pojokan gitu. Itu konslet gitu. Ya duka konslet juga napa niku kula mboten saged duga. Dari saya menyelamatkan niku yoga kula. Yoga kula cak melayu metu, kula ambil air, kula siramipun mboten ngatasi. Itu dari kabel gitu Pak Dari awalnya. kabel. Di menjelang subuh terjadi konsleting listrik, kemudian akhirnya korban ini terbangun menyelamatkan diri, kemudian di sebelahnya juga ada jerami yang untuk pakan sapi sehingga api meluap. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Seorang bocah 8 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas tenggelam terbawa arus sungai. Korban ditemukan 4 km dari lokasi. Tunggu dulu biar Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap Rahmat Hidayat, bocah 8 tahun, tewas tenggelam di bantaran anak sungai Jeneberang di BTN Nusa Indah, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Upaya pencarian sempat terhalang dengan banyaknya sampah dan eceng gondok. Korban ditemukan 4 km dari titik lokasi korban tenggelam. Bantu. Korban dilaporkan tenggelam sejak Kamis malam dan jasadnya baru ditemukan pada Jumat pagi. Alhamdulillah pada pukul 9:55 korban berhasil ditemukan kurang lebih 4 km dari LKK dalam kondisi meninggal dunia. Korban kita evakuasi ke rumah duka berdasarkan permintaan dari pihak keluarga. Usai ditemukan dan dievakuasi tim SAR, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Pukma melaporkan. Sesosok janin berjenis kelamin laki-laki ditemukan terapung di sebuah parit di Jalan Rege, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan oleh Ketua RW yang sedang mengecek saluran air di lokasi. Warga Jalan Rege, Lorong 8, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan sesosok janin yang terapung di sebuah parit. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diperkirakan berusia 5 bulan. Korban ditemukan Ketua RW setempat yang sedang mengecek saluran air. Polisi yang mendatangi lokasi membawa mayat bayi tersebut ke Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel untuk divisum. Posisinya sementara melengkung, dia tidur begini tuh, dia berbaring ke tembok. Jadi kita tadi tanda tanya, disangka barangkali boneka, ternyata bayi. Dan yang menemukan itu adalah tokoh masyarakatnya. Tokoh masyarakat yaitu Ketua RT 05, RW 02, Lorong 8. Kebetulan beliau sementara memantau warganya dan menemukan ada sesosok bayi dalam saluran air. Polisi mengejar orang tua dan pelaku yang membuang korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Seorang pendeta ditemukan tewas di saluran air Simalungun, Sumatera Utara. Sebelumnya korban berpamitan kepada keluarga untuk melihat sawah.
Desa Laras II, Simalungun menemukan jenazah seorang pendeta atas nama Jamalian Siboro tersangkut di saluran air. Korban yang berusia 77 tahun tersebut terluka di kepala, diduga terpeleset dari pematang sawah miliknya saat hujan lebat. Luka di kepala korban diduga akibat benturan batu di saluran air. Jenazah korban terbawa arus tersangkut di saluran sempit.